DPR saat ini fokus mengkaji seluruh putusan Mahkamah Konstitusi terkait kepemiluan, termasuk putusan yang tidak secara eksplisit membatalkan aturan sebelumnya. Selain kajian substansi hukum, DPR juga membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya agar RUU Pemilu benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Ini kemudian kenapa kita fokus untuk membahas undang-undang pemilu itu kemudian melakukan kajian-kajian dengan matang, karena semua keputusan MK ini kan final dan mengikat. Nah, sehingga kemudian keputusan yang sudah dikeluarkan tapi tidak membatalkan keputusan yang lama misalnya, itu juga kita harus kaji bagaimana, karena semua kan keputusan MK, tapi kita akan ambil yang kira-kira terbaik. Nah, sehingga ya agak maklum kalau ya kita agak lama ini, karena selain kita mengkajinya agak lama, kita minta juga partisipasi publiknya harus ada banyak. Masuk soal pemisahan pemilu tidak yang kasih itu juga di RUU Pemilu kan kasih dalam proses. Ya itu termasuk yang akan dikaji, gitu loh, termasuk yang akan dikaji. Karena kan itu ada keputusan MK yang ya, sebelumnya juga tidak begitu, gitu loh. Nah ini yang kemudian menjadi bahasan kawan-kawan, sehingga kita perlu persamakan persepsi. Apakah kemudian kita kaji semua putusan MK yang kemudian sudah diputuskan, kemudian ditambah ada keputusan lain, atau kemudian ada yang berpendapat bahwa keputusan yang beberapa itu tidak berlaku, ikut keputusan yang baru. Padahal ini keputusan yang baru nggak membatalkan keputusan lama. Kira-kira gitu. Jadi kita akan kaji dengan benar. Mekanismenya berarti omnibus atau politik? Kenapa? Mekanismenya nanti sistemnya pakai omnibus? Belum kita putuskan. Nanti kita putuskan di Rapim, lalu kita bawa ke Badan Musyawarah dan ke Paripurna. Ini kan baru brainstorming tadi dengan teman-teman tim Komisi 2, yang tentunya selama ini sudah bersama anggota komisi yang terdiri dari beberapa partai di DPR ini sudah saling berkoordinasi. Oke? Siap. Ide adalah ide ya. Sementara itu, DPR juga memastikan pemilihan presiden pada 2029 nanti akan tetap dipilih oleh rakyat. Kami sudah sepakat bahwa di dalam prolegnas tahun ini itu tidak ada masuk agenda pembahasan undang-undang pilkada. Sehingga sudah disampaikan oleh pimpinan Komisi 2 beberapa hari yang lalu bahwa di DPR sampai saat ini dan kemudian belum ada rencana kami untuk kemudian membahas undang-undang pilkada yang kemudian wacana di luar yang katanya ditetapkan atau dipilih kepala daerah dipilih oleh DPRD. Nah itu belum masuk agenda dan belum terpikirkan untuk membahas hal itu. DPR tidak akan membahas revisi undang-undang pilkada. DPR hanya akan berfokus pada pembahasan revisi undang-undang pemilu. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.